Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Good morning. How are you? Oke, bertemu lagi dengan Miss Nindi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Oke, kali ini kita masih belajar tematik di tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Yuk, perhatikan ya. Keragaman ekonomi di Indonesia. Banyak sekali macam-macam keragaman ekonomi di Indonesia. Antara lain, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, aktivitas ekonomi di bidang industri, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Kali ini Miss Cindy akan menjelaskan satu persatu dari keragaman ekonomi dan atau aktivitas ekonomi. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Apa sih itu pertambangan? Pertambangan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Jadi daerahnya itu terdapat sumber tambang seperti tambang minyak, terus gas atau migas, gas bumi, terus ada yang dibedakan menjadi non-migas. Non-migas apa saja? Non-migas itu ada emas dan perak, batu bara, tembaga, biji besi, pasir, dan kapur, dan lain-lain. Tadi sudah Miss Nindi jelaskan, pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan sehingga pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Jadi bahan tambang dalam pertambangan sumber daya alamnya tidak dapat diperbarui. Jadi kita harus bijak dalam pemakaiannya. Aktivitas di bidang ekonomi. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri adalah usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Aktivitas industri ini bisa dilakukan perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contohnya apa? Contohnya industri otomotif. Jadi pembuatan motor, pembuatan mobil, pabrik motor, pabrik mobil, terus konveksi, pabrik makan dan minum. Nah, usaha ini bisa dilakukan dengan perseorangan maupun dengan skala yang besar. Aktivitas di bidang perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi dari yang memproduksi terus diperdagangkan, diperjualbelikan ke konsumen atau pembeli. Kenapa kok ada perdagangan? Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Jadi setiap daerah itu belum tentu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga harus dilakukan namanya perdagangan. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu seperti mall, supermarket kecil maupun supermarket besar. Dan perdagangan ini bisa dilakukan seiring berjalannya waktu atau perkembangan teknologi. Perdagangan bisa tidak hanya dilakukan dengan face to face secara langsung, namun bisa dilakukan secara e-commerce atau online shop kalau bahasa sekarangnya. Kalian sudah tahu e-commerce itu ada misalnya
toko online itu kayak Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Pembayarannya pun tidak secara langsung atau secara tunai. Kalau di perdagangan biasa kan membeli langsung membayar dengan uang. Nah, kalau di online shop kita membayarnya memakai ATM atau dompet digital. Apa saja barang dagangannya? Semisal hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, maupun barang industri. Nah, perdagangan ini bisa dilakukan di daerah masing-masing atau di antar negara. Nah, kegiatan perdagangan antar negara ini bisa dinamai ekspor-impor. Ekspor kita menjualnya ke luar negeri. Kalau impor kita membeli dari negara lain. Aktivitas di bidang jasa. Kegiatan berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, untuk kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Contohnya, yang aktivitas di bidang jasa adalah dokter, guru, kurir, dan lain-lain. Guru memberikan jasanya berupa pelayanan kesehatan. Dokter biasanya memberikan pelayanan kesehatan kepada orang-orang yang sakit. Guru memberikan atau mentransfer atau mengajar ke murid-murid. Nah, itu salah satu kegiatan di bidang jasa. Kita ke sikap toleransi terhadap keragaman. Keragaman di Indonesia banyak sekali, suku, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Ada toleransi beberapa dibedakan sikap toleransi, yaitu toleransi dalam keragaman agama, toleransi dalam keragaman suku dan ras, keragaman sosial, budaya, dalam keragaman gender, dan mengembangkan kesetaraan gender. Toleransi dalam keragaman agama. Contohnya, yaitu kan di Indonesia memiliki banyak agama, 6 agama. Dari Islam, Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu. Jadi, walaupun kita berbeda-beda agama, kita harus bertoleransi, memberikan kebebasan beragama. Nah, ini juga dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 2, yang bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, sebagai warga negara, harusnya atau hendaknya kita harus bersikap toleransi antar umat beragama. Nah, caranya seperti ini, menghormati orang yang sedang beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi, jika ada temanmu yang berbeda agama sedang beribadah, jangan diganggu, jangan dicela. Jika temanmu berbeda agama, ya kita harus saling rukun dan tidak saling menjelek-jelekan. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Kita tahu jika Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Nah, setiap suku ini memiliki ciri-ciri atau ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, dan mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Jadi kita harus menghormati walaupun kita berbeda-beda suku dan tidak membeda-bedakan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul. Jadi walaupun kita berbeda, kita harus saling menghormati, saling berteman, semuanya sama. Toleransi dalam keragaman sosial budaya.
budaya tiap daerah juga memiliki atau memiliki keragaman budaya masing-masing. Pertama, jika adanya keragaman sosial budaya atau budaya, kita tidak boleh mengejek budaya dari daerah lain. Kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Bangga terhadap budaya sendiri, walaupun banyak sekali kita sudah tahu tentang internet, informasi banyak masuk ke kita jangan lupa dengan budaya kita, dan kita harus melestarikan budaya kita. Walaupun kalian udah tahu tentang K-pop, udah tahu tentang musik-musik di luar negeri, budaya-budaya dari luar negeri, kita harus tetap bangga terhadap budaya kita dan melestarikannya. Yang terakhir, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Jadi di sini antar laki-laki dan perempuan harus setara. Semisal contohnya dalam kebersihan atau dalam tanggung jawab dalam menjaga kebersihan dan kerapian, biasanya ada yang bilang oh itu urusannya perempuan, namun bukan, semuanya sama, tanggung jawabnya sama. Untuk menjaga kebersihan dan kerapian itu tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Habis itu yang bisa menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Namun dalam ini keragaman atau kesetaraan gender, perempuan juga bisa menjadi pemimpin gitu. Terus bagaimana sikap kalian untuk kesetaraan ini, menghormati keragaman gender? Yaitu tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Jadi kalau yang laki-laki harus berteman dengan laki-laki saja, perempuan berteman dengan perempuan saja. Nah, setidaknya kita bisa berteman dengan semuanya, dengan laki-laki maupun perempuan. Kedua, memberikan hak yang sama antar laki-laki dan perempuan seperti tadi yang dijelaskan Miss Nindi. Yang ketiga, tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi perempuan menolong perempuan, laki-laki menolong laki-laki. Jadi kita harus saling tolong menolong tanpa membedakan gender kita, suku kita, dari mana kita harus saling tolong menolong. Oke, seperti itu ya penjelasan dari Miss Nindi. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya langsung ke Miss Nindi. And thank you for your attention. And see you on next video and next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.